warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Ihsanuddin selaku dosen mata kuliah analisis kompleks. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Aulia Putri dengan NIM 222521117. Di sini saya dari Universitas Sultan Ageng-Tayasa, jurusan Pendidikan Matematika. Salam kenal semuanya. Kita masuk ke definisi. Bilangan kompleks Z adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan Y. Jadi Z itu sama dengan X ditambah Y, di mana I-nya itu satuan imajiner, X-nya bilangan real, Y-nya bilangan imajiner, X-nya real Z, dan Y-nya im Z. Kita lanjut ke contoh. Kita masuk ke penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan Z1 sama dengan 3 ditambah 2I, dan Z2 sama dengan 4 dikurang 3I. Pertama, kita akan mencari penjumlahan dari Z1 ditambah Z2 sama dengan buka kurung 3 ditambah 2I tutup kurung ditambah dengan buka kurung 4 dikurang 3I tutup kurung. Hasilnya itu sama dengan 7 dikurang I. Selanjutnya, kita akan mencari pengurangan dari Z1 dikurang Z2 sama dengan buka kurung 3 ditambah 2I tutup kurung dikurang dengan buka kurung 4 dikurang 3I. Hasilnya itu sama dengan minus 1 ditambah 5I. Di mana 3 dikurang 4 hasilnya minus 1. Sedangkan 2I dikurang minus 3I hasilnya positif 5I. Selanjutnya, kita akan mencari perkalian dari Z1 dikalikan Z2 sama dengan 3 ditambah 2I dikalikan dengan 4 dikurang 3I. Nah, kita menggunakan perkalian pelangi, di mana hasilnya itu sama dengan 12 ditambah minus 9I ditambah 8I ditambah minus 6I pangkat 2. Hasilnya itu sama dengan 12 dikurang I dikurang 6I pangkat 2. Maka hasilnya itu sama dengan 12 dikurang I dikurang 6. Maka hasilnya sama dengan 18 dikurang I. Jadi Z1 dikalikan Z2 hasilnya itu sama dengan 18 dikurang I. Selanjutnya kita akan mencari pembagian dari Z1 dibagi Z2. Nah, sama dengan 3 ditambah 2I dibagi dengan 4 dikurang 3I. Kita kalikan dengan pembilangnya, di mana 4 ditambah 3I per 4 ditambah 3I. Nah, sama dengan 3 dikalikan 4 ditambah 3 dikalikan 3I ditambah 2I dikalikan 4 ditambah 2I dikalikan 3I. Baru kita bagi dengan 4 dikalikan 4 dikurang 9I pangkat 2. Nah, hasilnya itu sama dengan 12 ditambah 9I ditambah 8I ditambah 6I pangkat 2 dibagikan dengan 16 dikurang 9I pangkat 2. Hasilnya itu sama dengan 12 ditambah 17I ditambah dengan 6 dibagi dengan 16 dikurang 9, hasilnya sama dengan 6 ditambah 17I dibagi dengan 25. Jadi pembagian Z1 dibagi Z2 hasilnya itu sama dengan 6 ditambah 17I dibagi dengan 25. Kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk ke konjugat bilangan kompleks. Konjugat yang berubah hanya sumbu imajinernya saja. Contoh, konjugat dari Z1 sama dengan 3 dikurang 2I, dan konjugat Z2 sama dengan 4 ditambah 3I. Kalau dikalikan, maka 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 25. Z dikalikan konjugat sama dengan X pangkat 2 ditambah I pangkat 2. Ini berdasarkan koordinat kuadrat 1, konjugat di kuadrat 4. Nah, misalnya Z1 ditambah Z2, maka dikonjugatkan dan dijumlahkan dulu. Kita masuk ke contoh soal. Z1 ditambah Z2, buka kurung tutup kurung, pangkat 2 sama dengan buka kurung 7 dikurang I tutup kurung pangkat 2 sama dengan 7 dikurang I dikalikan 7 dikurang I. Nah, kita menggunakan perkalian pelangi. Didapatkan hasilnya itu sama dengan 49 dikurang 14I dikurang I pangkat 2. Nah, hasilnya itu sama dengan 49 dikurang 14I dikurang 1. Maka hasil akhirnya itu sama dengan 50 dikurang 14I. Selanjutnya misalnya real Z pangkat 3. Maka 5 dikurang 2I pangkat 3. Hasilnya itu sama dengan 5 dikurang 2I dikalikan 5 dikurang 2I dikalikan 5 dikurang 2I. Nah, kita mencari perkalian dari 5 dikurang 2I dikalikan 5 dikurang 2I dulu. Dengan menggunakan perkalian pelangi, didapatkanlah hasilnya sama dengan 25 dikurang 20I ditambah dengan 4I pangkat 2. Barulah kita kalikan lagi dengan 5 dikurang 2I.
Nah, hasilnya itu sama dengan 125 dikurang 50i dikurang 100i ditambah 40i pangkat 2 ditambah 20i pangkat 2 dikurang 8i pangkat 3 sama dengan 125 dikurang 150i ditambah 60i pangkat 2 dikurang 8i pangkat 3. Nah, lanjut lagi turunan ke 1 yaitu 125 dikurang 60 ditambah dengan 150i dikurang dengan 8i. Hasilnya sama dengan 65 dikurang 142i. Jadi, real Z pangkat 3 sama dengan hasilnya 65. Selanjutnya, bentuk pola bilangan kompleks. Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung, di mana X-nya itu sama dengan R cos theta dan Y-nya itu sama dengan R sin theta. Maka kalau mencari nilai R sama dengan mutlak Z sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan akar dari Z, Z cos. Terus lanjut lagi kita mencari theta sama dengan argumen dari Z, di mana theta sama dengan arc Z sama dengan arc tan Y per X, di mana tetanya lebih besar dari minus pi dan theta lebih kecil dari pi. Selanjutnya ketidaksamaan segitiga, di mana mutlak dari Z1 ditambah Z2 itu lebih kecil sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2, sedangkan mutlak Z1 dikali Z2 itu sama dengan mutlak Z1 dikalikan mutlak Z2. Selanjutnya, kalau pembagian mutlak dari Z1 dibagi Z2 itu sama dengan mutlak Z1 dibagi dengan mutlak Z2. Kita lanjut ke contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Nyatakan dalam bentuk kartesius jika Z sama dengan akar 8 buka kurung cos 1/4pi ditambah I sin 1/4pi. Maka kalau kita mencari dalam bentuk kartesius, kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Nah, nilai X-nya sama dengan akar 8 buka kurung cos 1/4pi tutup kurung sama dengan akar 8 buka kurung cos pi itu adalah 180. Maka cos 180 dibagi 4 tutup kurung. Nah, hasil itu sama dengan akar 8 buka kurung cos dari 45 derajat itu adalah akar 2/2. Maka akar 8 dikalikan akar 2/2 hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Y-nya sama dengan akar 8 buka kurung sin 1/4pi. Maka sama dengan akar 8 buka kurung sin 180 dibagi 4. Tutup kurung sama dengan akar 8 buka kurung sin dari 45 derajat itu adalah akar 2/2. Jadi akar 8 dikalikan akar 2/2 hasilnya sama dengan 2. Jadi Z-nya itu sama dengan X ditambah dengan Y, di mana X-nya itu sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan 2. Maka 2 ditambah 2I. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Kita masuk ke contoh selanjutnya dalam bentuk perkalian, di mana Z-nya itu sama dengan X ditambah YI. Maka mutlak Z sama dengan mutlak X ditambah Y sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Buktikan mutlak Z1 dikalikan Z2 ini sama dengan mutlak Z1 dikalikan Z2. Cara pembuktiannya yaitu mutlak Z1 dikalikan Z2 itu sama dengan mutlak buka kurung X1 ditambah IY1 dikalikan dengan X2 ditambah IY2. Nah, kita menggunakan perkalian pelang ini. Didapatkanlah hasilnya menjadi sama dengan mutlak X1 X2 ditambah X1 Y2 ditambah X2 Y1 dikurang Y1 Y2. Hasilnya sama dengan mutlak dari X1 X2 dikurang Y1 Y2 ditambah dengan I-nya kita keluarin, maka I-nya dikalikan dengan X1 Y2 ditambah X2 Y1. Selanjutnya kita akarin nih menjadi akar dari X1 X2 dikurang Y1 Y2 pangkat 2 ditambah X1 Y2 ditambah X2 Y1 pangkat 2. Maka didapatkanlah hasilnya menjadi sama dengan akar dari X1 pangkat 2 X2 pangkat 2 dikurang dengan 2X1 X2 Y1 Y2 ditambah dengan Y1 pangkat 2 Y2 pangkat 2 ditambah lagi dengan X1 pangkat 2 Y2 pangkat 2 ditambah lagi dengan 2X1 X2 Y1 Y2 ditambah dengan X2 pangkat 2 Y1 pangkat 2. Didapatkanlah hasilnya sama dengan, karena di sini ada minus 2X1 X2 Y1 Y2 ditambah dengan
2x1 x2 y1 y2 kita coret hasilnya habis, maka hasilnya itu sama dengan akar dari x1 pangkat 2 x2 pangkat 2 ditambah y1 pangkat 2 y2 pangkat 2 ditambah dengan x1 pangkat 2 y2 pangkat 2 ditambah dengan x2 pangkat 2 y1 pangkat 2. Maka kita jadiin substitusi menjadi sama dengan akar dari x1 pangkat 2 ditambah y1 pangkat 2 dikalikan dengan x2 pangkat 2 ditambah y2 pangkat 2. Maka sama dengan akar dari x1 pangkat 2 ditambah y1 pangkat 2 dikalikan dengan akar dari x2 pangkat 2 ditambah y2 pangkat 2. Sehingga mutlak Z1 dikalikan mutlak Z2. Terbukti. Kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Kita masuk ke contoh pembagian. Mutlak Z1 dibagi Z2 itu sama dengan mutlak Z1 dibagi mutlak Z2. Maka mutlak Z1 dibagi Z2 sama dengan mutlak X1 ditambah I1 dibagi dengan mutlak X2 ditambah I2. Itu kita kalikan nih, menjadi sama dengan X1 ditambah I1 dibagi X2 ditambah I2. Kita kalikan dengan X2 dikurang I2 dibagi dengan X2 dikurang I2. Hasilnya sama dengan mutlak dari X1 X2 dikurang X1 I2 ditambah X2 I1 ditambah Y1 I2 dibagi dengan X2 pangkat 2 ditambah dengan Y2 pangkat 2. Maka hasilnya itu sama dengan mutlak dari X1 X2 ditambah Y1 Y2 ditambah dengan I-nya kita keluarin, jadi I dikalikan minus X1 Y2 ditambah X2 Y1 dibagi dengan X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Selanjutnya itu kita akarin nih. Jadi akar dari X1 X2 ditambah Y1 Y2 pangkat 2 ditambah dengan minus X1 Y2 ditambah dengan X2 Y1 pangkat 2. Baru kita bagi dengan X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2, kita pangkatin menjadi 2. Hasilnya itu sama dengan akar dari X1 pangkat 2 dikalikan X2 pangkat 2 ditambah dengan 2X1 X2 Y1 Y2 ditambah dengan Y1 pangkat 2 Y2 pangkat 2 ditambah dengan X1 pangkat 2 Y2 pangkat 2. Terus dikurangi dengan 2X1 X2 Y1 Y2 ditambah dengan X2 pangkat 2 Y1 pangkat 2. Baru kita bagi dengan buka kurung X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 tutup kurung dipangkatin 2. Hasilnya itu sama dengan akar dari X1 pangkat 2 X2 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 Y2 pangkat 2 ditambah X1 pangkat 2 Y2 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 Y1 pangkat 2 dibagi dengan X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 dipangkatin 2. Hasilnya itu sama dengan akar dari buka kurung X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 tutup kurung. Baru kita bagi dengan buka kurung X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 dipangkatin 2. Maka sama dengan akar dari X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dibagi dengan X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 dikalikan dengan akar dari X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 dibagi dengan X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Nah, terus ini bisa dicoret nih. X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2 bisa dicoret, maka di hasilnya itu sama dengan akar dari X1 di pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dibagi dengan X1 dibagi dengan X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan akar dari X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dibagi dengan akar dari X2 pangkat 2 ditambah Y2 pangkat 2. Nah, ini sama dengan mutlak dari Z1 dibagi mutlak Z2. Terbukti. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Masuk materi yang kedua, langsung saja masuk ke pembahasan berikut ini. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke dalam materi. Nah, definisi. Nah, bila ada dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 buka kurung cos θ1 ditambah I sin θ1 tutup kurung dan Z2 sama dengan R2 buka kurung cos θ2 ditambah I sin θ2 tutup kurung. Dikatakan sama jika R1 ini sama dengan R2 dan θ1 juga sama dengan θ2. Nah, selain penulisan bilangan kompleks Z sama dengan X, Y sama dengan R, θ sama dengan R buka kurung cos θ ditambah I sin θ tutup kurung sama dengan R cos θ.
Nah, maka Anda dapat menuliskan Z dalam rumus Euler atau eksponen, yaitu Z sama dengan R E pangkat I theta, dan sekawannya adalah R E pangkat minus I theta. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu buktikanlah cos theta ditambah I sin theta sama dengan E pangkat I theta. Nah, kita udah diketahui Z-nya itu sama dengan X ditambah Y. Terus Z-nya itu sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung. Z-nya juga sama dengan R E pangkat I theta. Maka kita masuk ini. R buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung sama dengan R E pangkat I theta. Karena di sini terdapat R yang sama, maka bisa dicoret habis, dan hasilnya itu adalah cos theta ditambah I sin theta sama dengan E pangkat I theta. Terbukti. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pangkat dan akar dari bilangan kompleks. Nah, perkalian dan pemangkatan. Bilangan kompleks dalam bentuk kutub adalah Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung. Nah, jika Z1 sama dengan R1 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 tutup kurung, dan Z2 sama dengan R2 buka kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 tutup kurung, maka kita peroleh hasil perkalian keduanya sebagai berikut ini. Nah, jadi itu Z1 dikalikan Z2 itu sama dengan R1 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 tutup kurung dikalikan dengan R2 buka kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 tutup kurung. Nah, maka hasilnya itu sama dengan R1 kalikan R2 buka kurung cos theta 1 dikalikan cos theta 2 ditambah dengan sin theta 1 dikalikan sin theta 2 tutup kurung ditambah dengan I-nya kita keluarin dikalikan dengan sin theta 1 cos theta 2 ditambah dengan cos theta 1 sin theta 2 tutup kurung. Maka hasilnya itu adalah Z1 dikalikan Z2 sama dengan R1 dikalikan R2 buka kurung cosnya kita keluarin buka kurung tutup kurung theta 1 ditambah theta 2 ditambah lagi dengan I-nya terus dikalikan dengan theta 1 ditambah theta 2. Nah, dari hasil perkalian tersebut nih diperoleh artnya itu adalah Z1 Z2 tutup kurung buka kurung sama dengan itu theta 1 ditambah dengan theta 2. Jadi sama dengan artnya itu theta 1 ditambah arc theta 2. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal berikutnya yaitu jika Z-nya sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung. Nah, maka kita nyari nih Z-nya itu kan sama dengan R buka kurung cos theta ditambah I sin theta. Maka kalau Z pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 2 buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 buka kurung cos 2 theta ditambah I sin 2 theta tutup kurung. Nah, kalau misalnya Z pangkat 3 sama juga, yaitu sama dengan R-nya pangkatin 3, terus habis itu buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung kita pangkatin 3, hasilnya itu sama dengan R pangkat 3 buka kurung cos 3 theta ditambah I sin 3 theta tutup kurung sampai Z pangkat N sama dengan R pangkat N buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung pangkat N sama dengan hasilnya itu adalah R pangkat N buka kurung cos N theta ditambah I sin N theta. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang pembagian. Sedangkan pembagian Z1 dan Z2 adalah sebagai berikut nih, di mana Z1 per Z2 sama dengan R1 buka kurung cos theta 1 ditambah I sin theta 1 tutup kurung per R2 buka kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 tutup kurung. Nah, setelah pembilang dan penjemput dikalikan dengan sekawan penyebut yaitu cos theta 2 dikurang I sin theta 2, maka diperoleh sebagai berikut. Jadi itu Z1 per Z2 ini sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dibagi dengan R2 buka kurung cos theta 2 ditambah I sin theta 2 tutup kurung. Kita kalikan nih dengan buka kurung cos theta 2 dikurang I sin theta 2 tutup kurung dibagi dengan cos theta 2 dikurang I sin theta 2 tutup kurung. Nah, maka hasilnya itu diperoleh menjadi Z1 per Z2 ini sama dengan R1 per R2. Dikalikan dengan buka kurung cos theta 1 cos theta 2 ditambah sin theta 1 sin theta 2 tutup kurung ditambah dengan I-nya kita keluarin menjadi I dikalikan sin theta 1 cos theta 2 dikurang dengan cos theta 1 sin theta 2 tutup kurung. Kita bagi dengan cos pangkat 2 theta 2 ditambah dengan sin pangkat 2 theta 2 tutup kurung. Maka diperoleh menjadi Z1 per Z2 ini tuh sama dengan R1 per R2 dikalikan dengan
cos buka kurung theta 1 dikurang dengan theta 2 tutup kurung ditambah dengan I sin buka kurung theta 1 dikurang theta 2 tutup kurung. Nah, itu termasuk ke dalam cara penyelesaian pembagian. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya itu adalah hitunglah buka kurung akar 3 dikurang dengan I tutup kurung pangkat minus 6. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah misalkan Z-nya ini tuh sama dengan akar 3 dikurang I. Maka X-nya itu adalah akar 3 dan Y-nya itu sama dengan minus 1. Nah, ini tuh terdapat di kuadran 4. Nah, maka kita cari R-nya nih. R-nya itu sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, maka sama dengan akar dari buka kurung akar 3 tutup kurung pangkat 2 ditambah dengan buka kurung minus 1 tutup kurung pangkat 2. Maka kita dapat hasilnya itu sama dengan akar dari 3 ditambah 1 sama dengan akar 4. Jadi R-nya itu hasilnya adalah 2. Kita lanjut mencari arc tan theta dari X per Y. Nah, arc tan theta sama dengan X per Y itu sama dengan minus 1 per akar 3. Nah, arc tan dari minus 1 per akar 3 itu adalah sama dengan minus 30 derajat. Nah, karena Z di kuadran 4, maka dipilihlah theta sama dengan minus 30 derajat. Jadi kita masukin nih buka kurung akar 3 dikurang I tutup kurung pangkat minus 6 sama dengan R pangkat N buka kurung cos N dikali theta ditambah I sin N dikali theta tutup kurung. Nah, kita masukin nih R-nya itu adalah 2, maka 2 pangkat minus 6 buka kurung cos N-nya itu adalah minus 6. Berarti cos dikalikan minus 6 dikalikan lagi dengan theta-nya minus 30 derajat ditambah dengan I sin minus 6 dikalikan minus 30 derajat. Nah, maka dihasilkan menjadi sama dengan 2 pangkat minus 6 buka kurung minus 6 kalikan minus 30 hasilnya adalah 180. Jadi cos 180 ditambah dengan I sin 180. Diperoleh hasilnya itu sama dengan 2 pangkat minus 6 cos dari 180 derajat itu adalah minus 1, maka minus 1 ditambah dengan sin dari 180 derajat adalah 0. Nah, diperoleh hasilnya itu sama dengan 2 pangkat minus 6. Kita masuk materi yang ketiga, langsung saja masuk ke pembahasan. Masuk ke materi yaitu tentang akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks W adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks Z. Jika W pangkat N ini sama dengan Z dan ditulis W sama dengan Z pangkat 1 per N. Nah, maka Z-nya ini sama dengan R kecil buka kurung cos theta ditambah I sin theta tutup kurung. Sedangkan W sama dengan R besar buka kurung cos Pi ditambah I sin Pi tutup kurung. Nah, maka kalau misalnya W pangkat N itu sama dengan R besar pangkat N dikalikan dengan cos N dikalikan Pi ditambah I sin N dikalikan Pi tutup kurung. Maka W pangkat N ini sama dengan Z. Karena W pangkat N ini sama dengan Z, maka substitusikan W pangkat N dan Z yaitu menjadi R besar ini pangkat N buka kurung cos N dikalikan Pi ditambah I sin N dikalikan Pi tutup kurung. Nah, sama dengan R kecil cos theta ditambah I sin theta. Sehingga R besar pangkat N ini itu sama dengan R. Nah, maka R besar juga sama dengan R kecil pangkat 1 per N. Dan R besar juga sama dengan akar dari R. Nah, karena perputaran sudut, maka N Pi sama dengan theta ditambah 2 Pi. Nah, di mana K-nya itu adalah bilangan bulat. Sedangkan N Pi sama dengan theta ditambah 2 Pi per N, di mana N-nya itu adalah bilangan asli. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal berikut ini. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan semua nilai akar-akar dari W pangkat 3 sama dengan minus 1. Karena kita mencari nilai W pangkat 3 sama dengan minus 1, maka nilai Z-nya itu sama dengan minus 1, X-nya sama dengan minus 1, Y-nya sama dengan 0.
Sedangkan nilai N-nya itu sama dengan 3 dan nilai K-nya yaitu sama dengan 0, 1, 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai theta arcetan Y per X itu sama dengan arcetan 0 per minus 1. Hasilnya sama dengan 0, maka theta-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari nilai R-nya yaitu R kecil sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan akar dari minus 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi akar pangkat N dari bilangan kompleks. Selanjutnya karena kita sudah mengetahui nilai theta, R, N, dan K-nya, kita masukin ke dalam rumus W. Nah, rumus W-nya itu sama dengan N akar dari R kecil buka kurung cos theta ditambah 2 K pi dibagi dengan N ditambah dengan I sin theta 2 K pi dibagi dengan N tutup kurung. Selanjutnya kita akan mencari W1 terlebih dahulu, yaitu W1 sama dengan 3 akar 1 buka kurung cos 0 ditambah 2 dikalikan 0 dikalikan pi dibagi dengan 3 ditambah dengan I sin 0 ditambah 2 kalikan 0. Nah, 0 ini dari mana? Kita mulai dari K. K-nya itu kan dari 0 dulu, baru nanti kita di W keduanya kita K-nya itu adalah 1, terus W ketiganya baru K-nya itu adalah 2. Nah, kita langsung masukin aja menjadi I sin 0 ditambah 2 dikalikan 0 dikalikan Pi dibagi dengan 3. Nah, karena 3 akar 1 itu sama dengan 0, maka cos dari 0 ditambah 2 kali 0 dikali pi itu dibagi 3 hasilnya sama dengan pi per 3, maka cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Nah, pi-nya itu adalah 180 derajat, maka cos-nya ini 180 derajat dibagi dengan 3, ditambah dengan I sin 180 derajat dibagi dengan 3, hasilnya sama dengan cos 60 derajat ditambah I sin 60 derajat. Nah, cos 60 derajat ini sama dengan 1 per 2, sedangkan sin 60 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Maka hasil dari W1 sama dengan 1 per 2 ditambah I 1 per 2 akar 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai W2 di mana K-nya itu adalah 1. Nilai N-nya adalah 3, nilai θ-nya adalah 0, dan nilai R-nya adalah 1. Berikutnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai W2. Nilai W2 sama dengan 3 akar 1 dikalikan dengan cos 0 ditambah 2 kalikan 1, satunya itu dari K, dikalikan dengan Pi dibagi dengan 3 ditambah dengan I sin dikalikan dengan 0 ditambah 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan Pi dibagi dengan 3. Nah, karena 3 akar 1 itu 0, maka hasilnya itu sama dengan cos 2 pi per 3 ditambah I sin 2 pi per 3. Karena pi-nya 180, kita masukin menjadi cos 2 dikalikan 180 dibagi dengan 3 ditambah I sin 2 dikalikan 180 dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan cos 120 derajat ditambah I sin 120 derajat. Nah, cos 120 derajat itu sama dengan minus 1 per 2. Sedangkan sin 120 derajat itu 1 per 2 akar 3. Maka hasil dari W2 ini sama dengan minus 1 per 2 ditambah I 1 per 2 akar 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai W3-nya. W3 ini sama dengan 3 akar 1 buka kurung cos 0 ditambah dengan 2 dikalikan 2 dikalikan pi dibagi 3 ditambah dengan I sin 0 ditambah 2 kalikan 2 dikalikan pi dibagi dengan 3. Selanjutnya hasilnya sama dengan cos 4pi dibagi 3 ditambah I sin 4pi dibagi 3. Nah, pi-nya 180 derajat, maka cos 4 dikalikan 180 derajat dibagi dengan 3 ditambah dengan I sin 4 dikalikan 180 derajat dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan cos 240 derajat ditambah I sin 240 derajat. Nah, cos 240 derajat sama dengan minus 1 per 2, sedangkan sin 240 derajat sama dengan minus 1 per 2 akar 3. Maka nilai W3-nya itu sama dengan minus 1 per 2 ditambah I minus 1 per 2 akar 3. Cukup, kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk ke contoh, hitunglah minus 8 akar 3i pangkat 1 per 4 dan nyatakan hasilnya dalam bentuk X ditambah Y.
Nah, caranya itu, W pangkat 4 ini itu sama dengan minus 8 akar 3I. Maka, X-nya itu sama dengan minus 8. Nah, Y-nya ini sama dengan minus 8 akar 3I. Nah, ini tuh berada di kuadran 3. Maka nilai N-nya itu sama dengan 4. Nah, kalau sedangkan nilai K-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan mencari R dari akar dari minus 8 pangkat 2 ditambah minus 8 akar 3 pangkat 2. Hasilnya itu sama dengan akar dari minus 8 pangkat 2 ditambah minus 8 pangkat 2 dikalikan 3. Maka sama dengan akar dari 64 dikalikan 4 sama dengan akar dari 256 sama dengan tuh 16. Jadi nilai R-nya itu sama dengan 16. Selanjutnya kita akan mencari theta dari arcetan Y per X sama dengan arcetan minus 8 akar 3 kita bagi dengan minus 8. Hasilnya kan akar 3 nih. Akar 3 ini adalah 60 derajat. Nah, karena ini 60 derajat, maka ini berada di kuadran 3. Jadi 180 derajat ditambah dengan 60 derajat, hasilnya 240 derajat. Sama dengan 4 pi per 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai W1, di mana 4 akar dari 16 dikalikan dengan cos. Nah, tetanya ini berapa? 240 derajat ditambah dengan 2 dikalikan K-nya 0 dikalikan dengan 180 derajat baru dibagi 4. Sama juga dengan sin. Ditambah dengan i sin 240 derajat ditambah 2 kalikan 0 kalikan 180 derajat dibagi 4. Nah, maka sama dengan akar dari 4 akar 16 itu kan hasilnya 2. Berarti 2 dikalikan cos 240 derajat dibagi 4 ditambah i sin 240 derajat dibagi 4. Hasilnya sama dengan 2 dikalikan cos 60 derajat ditambah i sin 60 derajat. Maka sama dengan 2 kalikan 1 per 2 ditambah i 1 per 2 akar 3. Hasilnya sama dengan 1 ditambah i akar 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari W2 di berikutnya. Kita masuk ke W2, di mana K-nya itu sama dengan 1. Jadi, sama dengan 4 akar 16 dikalikan cos 240 derajat ditambah 2 kali 1 kali 180 derajat dibagi 4. Ditambah i sin 240 derajat ditambah 2 kali 1 kali 180 derajat dibagi 4. Hasilnya itu sama dengan 2 dikalikan cos 600 derajat dibagi 4 ditambah i sin 600 derajat dibagi 4. Maka sama dengan 2 dikalikan cos 150 derajat ditambah i sin 150 derajat. Hasilnya sama dengan 2 dikalikan minus 1 per 2 akar 3 ditambah i 1 per 2. Hasilnya sama dengan minus akar 3 ditambah i. Nah, selanjutnya kita akan mencari W yang ketiga, di mana K-nya itu sama dengan 2. Jadi, 4 akar 16 dikalikan cos 240 derajat ditambah 2 kali 2 kali 180 derajat dibagi 4. Ditambah dengan i sin 240 derajat ditambah 2 kali 2 kali 180 derajat dibagi 4. Hasilnya sama dengan 2 dikalikan cos 960 derajat dibagi 4 ditambah i sin 960 derajat dibagi 4. Maka sama dengan 2 dikalikan cos 240 derajat ditambah i sin 240 derajat, jadinya sama dengan 2 buka kurung minus 1 per 2 ditambah i minus 1 per 2 akar 3 tutup kurung. Hasilnya sama dengan minus 1 dikurang i akar 3. Selanjutnya kita akan mencari W yang keempat, di mana K-nya itu sama dengan 3. Jadi 4 akar 16 dikalikan cos 240 derajat ditambah 2 kali 3 kali 180 derajat dibagi 4. Ditambah dengan i sin 240 derajat ditambah 2 kali 3 kali 180 derajat dibagi 4. Hasilnya sama dengan 2 dikalikan cos 1320 dibagi dengan 4 ditambah i sin 1320 derajat dibagi dengan 4. Nah, hasilnya itu sama dengan 2 dikalikan cos 330 derajat ditambah i sin 330 derajat. Maka sama dengan 2 dikalikan 1 per 2 akar 3 ditambah i dikurang 1 per 2. Hasilnya sama dengan akar 3 dikurang i. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran analisis kompleks. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.